trik udah saya jelaskan, ini dari Umar. Umar juga umur 3 tahun 5 bulan kalau mau cukur nangis terus kecuali kasih HP anteng, dan juga Umar pernah sempat mau tes Bera cuma tidak jadi karena sakit terus dan juga dengar kalau ada suara es krim. Jadi bisa dipastikan dia bisa mendengar ya, Bu, ya. Eee, ya itu, Bu, kalau dia suara es krim karena dia suka makan es krim, jadi akhirnya dia seneng sama suara es krim. Karena dia tahu suara itu akan mendatangkan sesuatu yang disukai dia. Nah, pertanyaannya Bu Umar ini apa ya? Oke, kalau dia mau cukur pasti nangis. Nah itu, kadang-kadang itu memang bisa dari suara cukurnya, bisa juga karena rambut-rambut yang jatuh di lehernya. Kita kan biasanya sudah pakai stok cup ya, jadi gitu. Oke, Mama Audrey, oke. Kayaknya sudah selesai ya yang, ditanyakan lagi, ada lagi nggak ya? Oh ya, untuk mamanya Mariano itu ada, saya karena nggak tahu ya Mariano itu seperti apa, kalau untuk anak-anak yang ini dari Bu Mevi masukan, untuk ke instruksi tertulis itu, disederhanakan kalimat pertanyaannya. Dan banyak latihan variasi soal. Jadi seperti gini, "Namanya siapa? Siapa namamu?" Eee, jadi setiap kata itu kan kadang-kadang, diperbaiki, nah direnovasi. Saya dulu anak saya itu saya mikir, "Wah kalau mau ngajarin renovasi itu kayaknya terlalu high tech lah, anak saya pasti sulit lah." Enggak loh, dia akhirnya dia bisa got it, renovasi itu apa artinya. Saya sangat bangga sekali. Nah, terus satu hal, jangan lupa kita memuji anak kita. Jangan nunggu orang lain muji anak kita. Kita itu harus, ya apa ya, kalau kita muji anak kita kan kerasa. Nah, kita memang memujinya tulus. Jangan terus mencerca anak kita, "Kamu nggak bisa ini, kenapa kamu nggak begini?" Salah satu yang saya sarankan untuk orang tua, carilah setiap hari alasan untuk memuji anak kita. Nah, dengan seperti itu hati kita juga agak plong, nggak terus kayaknya, "Wah, anak cucu saya belum ini, belum itu." Nanti akan berjalan dengan sendirinya. Kalau kita jauh lebih positif, kita mengerjakan itu jauh lebih enteng daripada kalau kita terus negatif, terus gitu. Oke. Oh, masih ada nih. Tak pikir sudah, eee, sebentar, Mama Audrey sudah. Untuk apakah telinga benar-benar Kak, untuk Umar, saya nggak ngerti pertanyaan, Kak. Untuk apakah telinga benar-benar mendengar ya, Bu? Bisa me men pertanyaannya diulang ya? Saya nggak ngerti pertanyaannya Ibu atau Bapak ini, dari Umar ya. Bu Nur Hikmah, anak saya justru suka kalau dibersihkan telinganya, bahkan sementara dibersihkan dia langsung tidur. Iya memang, itu seperti anak saya juga. Nah, tapi biasanya anak-anak itu curious, sebelum itu hal baru, nggak pernah dibersihkan ya, saya akan melawan dengan sepenuh jiwa. Wah, ini hal-hal yang aku nggak pernah lakukan. Ini bisa-bisa menyakiti aku, ya karena punya pengalaman jelek yang seperti itu, jadi dia melawan duluan. Jadi kira-kira kita itu meskipun anaknya nggak ngerti, nah ini nanti diinikan, apa, mau dibersihkan telinganya, kita ngomong aja dengan kata-kata yang kadang-kadang orang tua nggak ngerti dia mau ini loh. Kalau nggak ngerti di video nanti diginiin ya, jangan goyang. Tapi nanti kepalanya kita pegang ya supaya nggak masuk gitu, nggak masuk kena gendang telinganya. Walaupun dia ngomong, "Masa ngerti toh Bu gendang telinga?" Whatever,
Tapi kalau kita ngomongnya nice, dia juga akan mengerti itu menerima itu dengan baik, gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai mendenteng itu apa ya, ngomong bahasa Indonesia, kayak, wah, kita sendiri ngelihat, wow, mama saya aja paniknya kayak gitu, saya lebih panik lagi, gitu loh. Jadi kita harus tenang. Jadi dia merasa, "Oh, mama saya tenang, jadi nggak ada apa-apa ini." Nah, walaupun nanti ada apa-apa ya ada mama saya yang tenang di sebelah saya, gitu ya. Aduh, eee, untuk Umar belum memberikan pertanyaan ya, eee, jadi, saya, mmm, oh ya ini ada satu lagi ya. Ini katanya APD itu penyebabnya banyak. Ya, bisa infeksi telinga kronis, meningitis, keracunan timbal, kena multiple sklerosis, kelahiran prematur atau berat badan rendah, cedera kepala, atau penyakit gen, ya menurun ya. Jadi, kita yang perlu jangan anu, jangan terlalu kita tahu kadang-kadang kita penyebabnya apa, kita juga nggak bisa apa-apa. Nah, kalau saya maka dari itu ya, kalau mau ke dokter THT, belilah alat untuk melihat telinga itu loh. Itu murah kok, ada yang murah. Jadi kita di rumah itu dia sudah tahu, oh alat itu dimasukkan ke telinga, oh caranya gini, gitu loh. Jadi mereka tidak so scared. Nah, karena, itu dulu juga saya alami pada waktu anak saya belum banyak komunikasinya. Sekarang dia komunikasi dengan saya itu sudah banyak. Nah, seperti gini, dia sebenarnya senang ikut untuk, ke saya pergi dia senang ikut. Tetapi sekarang dia tahu kalau ke tempat-tempat di mana yang dia nggak suka, dia akan memilih tidak ikut. Nah, ya kan, koko tidak ikut. Padahal dulu kalau saya mau membuat dia tidak ikut itu susahnya luar biasa. Jadi, eee, yang saya sarankan, komunikasi itu kalau berjalan dengan bagus, maka, nanti, kalau anak ini sudah bisa dikasih pengertian, akhirnya, mmm, lebih mudah bagi dia menerima apapun explanation kita. Oke, yang terakhir, kenapa APD ini saya katakan juga, karena APD ini itu kelihatan anaknya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau diajak ngomong kok nggak nyambung-nyambung. Nah itu loh, kok kalau jauh ngomong ini, dia ngomongnya ke sebelah lain. Nah itu yang Anda harus mungkin curiga dengan APD, dan yang terakhir APD ini juga salah satu yang bisa dibantu dengan AIT, Auditory Integration Training, yang akan kita lakukan bulan Januari, dan di bulan Desember mungkin kita sudah selesai dan kita bisa memberikan semua yang ingin diketahui orang tua, tetapi saat ini mungkin ibu dan bapak meng membersihkan telinga anak-anak kita yang mungkin dari lahir belum pernah dibersihkan karena merasa ke dokter THT itu urgent, bukan suatu urgensi ya. Tetapi dengan tahunya kemarin seperti pengalaman Bu Irma itu bisa keluar yang segede itu ya, menyumbat di telinga, di liang telinga, itu, ya ada baiknya kita harus melatih anak kita ke THT dan membersihkannya, tuh. Gimana, masih ada pertanyaan atau belum ya? Nggak ada? Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan dari orang tua.
Nah, untuk seperti anaknya Bu Nur Hikmah ini, itu seperti anak saya. Dia sekarang, bisa mengkorek telinganya sendiri. Umur anak saya kira-kira, 30 tahun, dia bisa mengkorek telinganya sendiri dan dia kalau korek-korek telinga tuh sambil menikmati kayaknya gimana gitu. Tapi, ya itu ibu harus hati-hati kalau melatih anak-anak mengkorek telinganya jangan sampai kena gendang telinganya, oke? Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, sesi ini saya tutup, sampai ketemu lagi minggu depan, eee, dengan, eee, acara yang lain. Jangan lupa hari ini adalah kita mempunyai pengetahuan mengenai auditory processing disorder, itu anak yang bisa bicara, tetapi kalau mengerti pembicaraan itu masih kurang. Ada yang bisa sedikit, tapi untuk keseluruhan pemahaman komunikasi dari secara verbal itu dia, eee, dia banyak kali salah gitu, sehingga respon yang dikatakan dia juga salah, oke? Itu hal yang mungkin perlu, diketahui orang tua, mungkin kalau untuk orang tua anaknya yang APD itu lebih nggak terlalu worry karena anaknya sudah bisa ngomong, gitu. Oke, terima kasih untuk bisa hadir di acara ini. Semoga sesi ini membantu, eee, membantu ibu-ibu semua untuk saya senang bisa sharing pengalaman saya dan ada waktunya nanti ibu juga harus sharing ke orang-orang tua lainnya yang masih, eee pemula ya, menemukan anaknya juga seperti anak-anak kita. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore, selamat berakhir pekan.